Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ulfi Eka Indriani dengan NIM 2230206059. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana cara penggunaan dari Live Worksheet. Nah, jadi yang pertama itu kita perlu membuka terlebih dahulu dari web Live Worksheet. Nah, namun sebelum kita lanjut ke dalam pembahasan bagaimana cara penggunanya, mari kita bahas terlebih dahulu mengenai pengertian dan kaitan antara Canva serta Live Worksheet. Karena di sini dalam pengerjaannya ada kaitannya antara Canva dan juga Live Worksheet. Nah, jadi Canva dan Live Worksheet adalah dua platform yang saling melengkapi untuk mendukung pembelajaran interaktif di era digital. Canva sendiri terkenal sebagai alat desain grafis berbasis drag and drop yang memungkinkan guru menciptakan materi pembelajaran dengan tampilan yang menarik dan profesional. Dengan ribuan template yang estetis, Canva memudahkan pembuatan lembar kerja peserta didik atau LKPD yang kreatif tanpa memerlukan keahlian desain tingkat lanjut. Sedangkan untuk Live Worksheet sendiri adalah platform khusus yang untuk mengubah lembar kerja statis menjadi interaktif. Nah, di sini guru dapat menambahkan elemen dinamis seperti kotak teks untuk isian, fitur drag and drop untuk mencocokkan jawaban, pilihan ganda, bahkan rekaman audio dan video. Platform ini dirancang untuk membuat pembelajaran lebih hidup dan memungkinkan siswa mengerjakan tugas secara langsung melalui perangkat mereka. Dengan menggabungkan Canva dan Live Worksheet, memberikan hasil yang maksimal dalam pembuatan LKPD. Nah, Canva digunakan untuk membuat tata letak dan desain visual yang menarik, seperti tabel, diagram, ataupun gambar yang kemudian diunggah ke Live Worksheet untuk menambahkan elemen interaktif. Nah, proses ini tidak hanya mempercantik tampilan LKPD, tetapi juga memberikan pengalaman belajar yang lebih menarik dan berpusat kepada siswa. Next, untuk selanjutnya kita akan masuk ke tutorial dalam penggunaan Live Worksheet. Nah, jika sebelumnya kita sudah mengedit Canva atau LKPD di dalam Canva, kemudian kita masukkan ke dalam Live Worksheet untuk kita tambahkan desain interaktifnya. Nah, di sini kita juga sudah mengedit di bagian Live Worksheet-nya di lembar kerja. Kita tinggal masuk ke dalam akun kita jika kita sudah memiliki akun. Jika kita belum memiliki akun, maka kita harus mendaftar terlebih dahulu. Di sini seperti ini tampilannya jika kita sudah memiliki akun. Langkah selanjutnya, kita ingin melihat dari hasil pengerjaan dari kita yang sudah diedit. Sebelumnya saya sudah mengedit LKPD saya ke dalam Live Worksheet. Nah, di sini saya akan hanya menjelaskan mengenai penggunaannya. Next, kita buka LKPD yang sudah diedit. Kemudian, misal di sini kita ingin mengedit ulang untuk elemen dari LKPD tersebut. Kita klik edit elemen, kemudian kita scroll ke bawah. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Bisa kalian lihat di layar monitor. Ini adalah untuk LKPD-nya. Kemudian, misal di sini kita ingin menambahkan elemen atau elemen interaktifnya untuk bagian nama siswa. Nah, jadi untuk bagian nama siswa, kita itu bisa menambahkan open answer. Jadi di sini nanti siswa bisa menjawab. Kita bisa menggunakan open answer ataupun menggunakan text filet. Nah, di sini jadi siswa itu bisa memberikan hasil jawabannya berupa seperti isian. Kemudian selanjutnya kita masuk ke dalam soal pilihan ganda. Soal pilihan ganda. Nah, jadi untuk soal pilihan ganda kita bisa menggunakan dari elemen select ini. Nah, jadi nanti di fitur ini kita bisa melihat kira-kira
Di antara pilihan jawaban ini pasti ada salah satu jawaban yang benar. Jika benar, seperti ini misalkan, maka kita pilih good answer. Nah, kemudian jika salah, kita pilih wrong answer. Nah, jika benar itu biasanya dia akan berwarna hijau, seperti yang tampil di sini, di layar monitor. Ini jawaban yang benar. Kemudian untuk yang merah ini adalah jawaban yang salah. Ini tadi yang sudah diatur satu persatu. Next kita masuk ke bagian esai. Nah, jadi untuk bagian esai kita bisa menggunakan dari kolom tag file. Nah, di sini untuk memasukkan jawaban. Jadi, di sini siswa bisa menjawab. Di sini juga kita bisa memberikan kunci jawabannya, jawaban yang benar. Bisa juga kita kosongkan untuk bagian esai. Next, untuk selanjutnya yaitu bagian mencari kata. Nah, untuk mencari kata sendiri kita bisa menggunakan word search. Di sini. Ini nanti kita klik, misal ke sini ya. Nih. Kemudian, ini nanti kotak word search ini kita perbesar, kita sesuaikan. Ini nanti kita sesuaikan dengan kotak yang ada di sini. Jika sudah, hapus ya. Selanjutnya adalah kita edit ini untuk kolom dan barisnya. Jika kita menggunakan kolom berjumlah 12, kita tuliskan 12. Jika garisnya 12, barisnya 12, juga kita berikan 12. Sesuai dengan kebutuhan kalian. Next, jika sudah, maka kita akan mendapatkan hasil seperti ini nantinya. Jadi nanti kotak-kotaknya ini akan terbagi dan ukurannya sama besar, tergantung yang kita masukkan. Setelah itu kita masukkan satu persatu terlebih dahulu. Misalkan nanti kotak ini, yang bagian Z ini bisa kalian lihat ini. Nah, untuk selanjutnya, jika sudah terbentuk kotak-kotak seperti ini, tinggal kalian klik saja kata kunci yang jawabannya benar. Nah, karena di sini adalah mencari kata, otomatis kalian sudah mengetahui kata-kata yang terdapat di dalam kotak ini. Misalnya seperti yang ada di contoh ini, kalian ini ingin memasukkan kata kunci luas. Nah, untuk jawaban yang benar berarti kita ketik luas. Dan selanjutnya, sesuai dengan kata-kata yang lain. Kemudian untuk selanjutnya adalah teka-teki silang. Nah, di sini, teka-teki silang ini, kalian bisa menggunakan dari elemen tag file juga. Nah, jadi nanti ini kalian masukkan satu persatu. Kemudian setelah itu di sini nanti kalian bisa atur per huruf. Jadi dalam kotak itu huruf apa yang benar untuk membuat sebuah kata. Misalkan yang benar adalah huruf J, maka kalian masukkan huruf J. Nah, itu akan satu persatu tiap per kotak. Next. Untuk selanjutnya adalah soal menjodohkan. Jadi dalam soal menjodohkan ini kalian bisa menggunakan dari elemen join. Nah, di sini nanti kalian pilih elemen join, kemudian kalian klik kotaknya, kemudian kalian untuk bagian value, kalian atur saja jawaban yang benar. Misalkan di sini kalian menggunakan pernyataan setengah lingkaran. Nah, berarti di sini setengah lingkaran, di daerah lawan manakah yang benar untuk jawaban setengah lingkaran? Misalkan di sini, ini jawaban yang benar untuk setengah lingkaran. Maka untuk yang awal tadi kalian masukkan ini, cukup kalian copy saja, kemudian kalian masukkan ke daerah lawan yang sini. Next, untuk selanjutnya adalah soal benar salah. Nah, untuk soal benar salah sendiri, kalian bisa menggunakan elemen checkbox. Nah, di sini bisa mengecek jawaban yang benar ataupun salah. Misal, di sini kita ingin menjawab persoalan ini. Yang pertama ini, bahwa setelah bola adalah bagian dari bola yang dibagi menjadi dua sama besar. Nah, itu merupakan jawaban yang benar, maka bisa kalian atur. Misalkan untuk jawaban benar, kalian pilih good answer. Kemudian untuk jawaban yang salah, kalian pilih menu wrong answer. Jadi, untuk tanda ini, untuk jawaban yang benar ini kalian letakkan di bagian yang benar. Misal di sini, yang sebelah sini. Ini kan yang benar di bagian salah. Misal di sini, ini kan soal benar salah, maka bisa
kalian di balik ini tuh sebenarnya ada jawaban benar dan salah. Untuk yang sisi sebelah kanan itu jawaban yang salah, kemudian yang ini adalah benar. Kira-kira untuk misalkan contoh yang ini, jarak dari titik pusat bola ke permukaan bola disebut diameter. Nah, itu kan salah. Berarti kita letakkan jawaban benar itu di bagian yang salah seperti ini. Next. Nah, jika sudah, maka kalian bisa save and view. Untuk selanjutnya, misal di sini kita ingin mengerjakan. Contohnya misalkan di sini kita menjadi siswanya. Tapi sebelum itu, kita itu bisa melakukan custom link. Nah, jadi di custom link ini kalian bisa mengatur dengan sesuai kebutuhan kalian. Misal di sini disesuaikan untuk default action on click furnish. Ini untuk bisa kalian atur sesuai keinginan. Kemudian untuk di sini kalian juga bisa mengatur waktunya. Nah, misal di sini kita ingin mengatur waktunya selama 60 menit dalam pengerjaannya. Kemudian kita juga ingin mengatur untuk skor nilainya adalah 100. Kemudian ini X jika sudah, kita bisa copy link. Nah, setelah copy link ini kan sudah di copy, bisa kalian share ke grup kelas kalian untuk dikerjakan siswa. Jika sudah, misalkan di sini kita ingin mengerjakan sebagai siswa, maka kita copy paste. Next. Nah, ini tadi kan sudah kita atur kan? Nah, maka di sini bisa kalian lihat untuk waktunya tadi udah kita atur, lama pengerjaannya adalah 60 menit. Ini muncul di sisi sebelah kiri, pojok kiri. Kemudian kita ingin mengerjakan misalkan di sini. Nah, tadi kan sudah kita edit, maka tampilannya akan seperti ini. Dan di sini bisa diisi oleh siswa. Misalkan di sini adalah namanya adalah Urfi. Kemudian kelasnya adalah kelas 6. Dan nomor absennya adalah 10. Next, untuk selanjutnya masuk ke soal. Soal yang pertama itu soal pilihan ganda. Misalkan di sini kita ingin menjawab yang bagian nih. Kemudian kita jawab untuk soal yang ini, kita jawab B, C. Next, untuk soal esai. Nah, di sini kita masukkan satu aja ya, kita masukkan bahasanya aja. Misalkan 2, kita jawab salib ya. 2, 8, 1. Misal. Ini untuk jawabannya selanjutnya kita kosongkan. Nah, kemudian di sini kita ingin mencari kata. Tinggal kita klik, mana kira-kira katanya. Di sini tadi kan sudah disediakan untuk kata-kata kuncinya, ada keliling, volume, pusat, dan sebagainya. Nah, di sini kita temukan untuk kata luas. Coba kita lihat. Kemudian ada cari-cari. Kemudian ada volume. Kemudian ada alas. Ada apa lagi nih? Oh, ada lengkung. Kemudian ada keliling. Jika misalkan kalian tidak sengaja memencet atau mengklik
huruf yang salah, maka misalkan kalian ingin menghapusnya, cukup kalian klik ulang kotak tadi yang sudah kalian klik. Apalagi kemudian ada, ini sudah dapat 6 kurang 2 lagi, berarti apa ya? Oh, ini pusat. Meter. Kemudian untuk teka-teki silang. Soal di sini. Soal pertama, setengah dari diameter apa? Adalah jari-jari. C. Nah, ini kan klik. Kemudian soal yang kedua, setengah bola memiliki bentuk yang menyerupai bangunan Islam, yaitu titik-titik masjid. Seperti apa? Nah, benar, kubah masjid ini. Satu persatu ya kita masukkan. Kemudian soal yang ketiga, setengah bola memiliki satu sisi lengkung dan satu sisi datar. Nomor 4, bagian datar pada setengah bola disebut nomor 3. Apa ini? Oh, ini. Nomor 4. Bagian datar pada setengah bola disebut nomor 4. Disebut bagian datar, disebut dengan alas. Kemudian nomor 5, V sama dengan 2/3 VR pangkat 3 adalah rumus untuk menghitung setengah bola. Rumus apa itu? Volume. Berarti ini adalah volume. Next. Soal selanjutnya, soal nomor 6. Bangun datar yang menjadi alas setengah bola adalah, alasnya itu berbentuk lingkaran. Benar atau tidak kira-kira? Lingkaran. Lingkaran. Kemudian di soal 8, soal 7. Setengah bola dapat dihitung dengan menggunakan rumus volume bola yang dibagi 2. Kemudian volume setengah bola adalah setengah dari bola. Artinya ini jari-jari lingkaran pada bola disebut jari-jarinya. Yang R itu biasa disebut dengan radius. Ya. Next, jika sudah kita masuk ke soal selanjutnya. Soal menjodohkan. Nah, setengah lingkaran. Kira-kira setengah lingkaran ini, yang mana gambar yang benar? Kita tarik garis yang menurut kita benar. Tarik. Nah, ini. Kemudian bola. Yang mana kira-kira di antara ini? Ini. Ini kemudian setengah bola. Setengah bola yang mana? Next, untuk yang selanjutnya adalah lingkaran. Mana lingkaran? Yang ini. Nah, untuk soal yang permasalahan terakhir nih. Misal di sini.
Bangun setengah bola adalah bagian dari bola yang dibagi menjadi dua sama besar. Benar atau salah? Coba kita jawab benar. Nah, kemudian jarak dari titik pusat bola ke permukaan bola disebut diameter. Benar atau salah? Kita jawab salah di sini. Jika jari-jari sebuah setengah bola adalah 7 cm, maka volumenya adalah 718,013 cm kubik dengan V 3,14. Benar atau salah? Misalnya kita jawab benar. Rumus untuk menghitung volume setengah bola adalah ini, benar. Kemudian diameter setengah bola sama panjang dengan jari-jari. Diameter dan jari-jari itu kan beda, berarti ini jawabannya adalah salah. Next, jika sudah maka nah, di sini kalian bisa klik finish. Enter nama, misalkan tadi movie kelas 7 sekolah matematika. Save. Oke. Nah, di sini bisa kita lihat jawabannya. Wah, jawabannya adalah 10/10. Nah, ini berarti jawaban kita benar. Jika nanti warnanya merah berarti salah. Contohnya, nah seperti ini. Yang esai ini berwarna merah karena jawabannya adalah salah. Dan ini benar. Benar juga. Baik, demikianlah dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kalian semua. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.